Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi membacanya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah ternyata rindu teramat sangat yang tak berkomunikasi denganmu. Yang tak berkomunikasi denganmu ternyata rindu teramat sangat. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Teman-teman, kita lihat dulu yuk, ada energi seperti apa sih yang ternyata rindu teramat sangat saat tak berkomunikasi denganmu. Ada energi decisions ya teman-teman. Sepertinya nih ya, nggak ada komunikasi sama kamu. Orang ini itu sedang mengambil waktu untuk lebih jelas, lebih clear ya, untuk ngambil sebuah keputusan. Jadi kalau Sora lihat di sini ada hal yang sedang mungkin dia pertimbangkan teman-teman ya. Ada keputusan-keputusan yang harus diambil nih ya. Misalnya ya, antara mungkin melanjutkan hubungan sama kamu atau sudahan ya, atau memilih kamu atau memilih yang lain. Memilih yang lain ini gimana? Bisa saja memang ada orang ketiga, ada yang lain selain kamu, atau memang mungkin misalnya harus memilih antara berpihak sama kamu atau sama keluarganya. Untuk kalian yang belum dapat restu, atau memang harus masih mengutamakan misalnya kayak kerjaannya dia, kehidupannya dia, karirnya dia, finansialnya dia mungkin melebihi kamu, atau sebaliknya ya. Jadi ini adalah suatu hal yang menjadi banyak sekali pertimbangan dia, karena mungkin ada tanggung jawab lain yang harus dia emban ya. Misalnya dia mau dapat promosi, ternyata mesti pindah keluar kota kerjanya, atau ke luar negeri, tapi di satu sisi ternyata kamu ada di sini. Dia kan harus memilih ya, mau yang mana teman-teman. Nah, ini adalah energi pengorbanan. Artinya kalau relationship ini keputusan yang sedang diambil sama dia, ini harus ada hal yang dikorbankan teman-teman. Sorry. Nah, hal yang dikorbankan ini ya, itu dia mau memastikan mau benar-benar hal yang dia korbankan itu adalah sesuatu yang memang layak, sesuatu yang memang sudah benar-benar dia pertimbangkan teman-teman ya. Karena dia tahu ya, di satu sisi namanya pengorbanan itu adalah kalau sudah diberikan tidak mungkin diambil kembali teman-teman ya. Dan di satu sisi yang lain ya teman-teman, orang ini ternyata masih punya hasrat yang sangat besar sama kamu teman-teman ya. Ada sebuah hasrat yang sangat besar, ada chemistry yang kuat juga ke kamu, baik secara fisik ataupun secara perasaan teman-teman ya. Karena kalau Sora lihat, orang ini tuh masih ada hal yang mau dia jadikan sebagai yang terutama ya. Jadi mungkin banget orang ini masih mengejar kesuksesan, masih kepingin dia untuk maju gitu ya. Dia sadar bahwa dia masih harus butuh berkembang teman-teman. Sehingga di satu sisi dia tuh jadi ragu dan tidak yakin apakah dia memang harus menahan-nahan kamu dan mengorbankan kamu demi mungkin untuk dia yang belum jelas teman-teman ya. Jadi dia ada energi, dia tuh merasa bahwa di satu sisi lain mungkin dia belum siap untuk komitmen yang lebih jauh ya. Ada energi dia itu berusaha sebenarnya untuk move on, mungkin berusaha banget untuk melupakan kamu. Kamu juga mungkin berusaha untuk melupakan dia. Namun secara energi hasrat tadi masih sangat kuat ya teman-teman. Ada sebuah energi kesabaran atau energi manifestasi dari kesabaran. Artinya ya teman-teman, mungkin kamu punya sesuatu yang namanya kesabaran yang bisa paling mengerti dan paling memahami dia teman-teman. Dan dia menyadari bahwa saat ini kondisi dan keadaan dia itu butuh sangat-sangat dimengerti dan butuh sangat-sangat bersabar mengerti dia dan kondisi keadaan dia teman-teman ya. Karena saat ini mungkin banget energi dia itu belum bisa tenang dan belum bisa damai, karena masih banyak hal-hal yang buat bikin dia gelisah, hal yang bikin dia khawatir teman-teman ya. Karena masih banyak banget masalah-masalah yang ada
ya, difficult situation, situasi yang sulit, yang dia masih mengusahakan untuk bisa menyelesaikan kendala-kendala yang ada. Kita coba lihat ya, ada kendala apa sih sebenarnya yang sedang dia hadapi? Kenapa dia tidak yakin dengan keputusan yang mau dia ambil, selain yang tadi dia harus memilih? Yang pertama, teman-teman, dia sedang berefleksi, sedang berpikir tentang dirinya sendiri dan tentang keputusan atau apa saja yang sudah berlalu sebelumnya yang dia ambil. Dia sedang kontemplasi. Apakah memang aku sudah melakukan dan mengambil keputusan yang tepat? Apakah selama ini aku udah bijak dalam mengambil pilihan? Apakah aku udah siap kalau relationship harus lebih lanjut? Dan apa aku harus moving on atau gimana, teman-teman? Karena di sini memang ada energi yang dia sedang, separuh dari dirinya dia itu ada energi kayak memasrahkan dan mengikhlaskan. Rilis itu, memasrahkan atau mengikhlaskan itu bukannya tidak berusaha ya, tapi lebih kepada memberikan energi yang tidak memaksakan, menerima apapun yang alam semesta ini mungkin inginkan untuk dia, teman-teman ya. Karena memang kalau sholat di sini ada energi komunikasi di antara kalian yang juga mungkin bermasalah ya, teman-teman ya. Komunikasi yang bermasalah karena kalian mungkin lebih banyak chattingan-chattingan aja. Namanya melalui chat itu kadang-kadang bisa terjadi kesalahpahaman karena tidak ada nada, tidak ada intonasi. Dan itu adalah gampang gurungan kertas ya. Jadi ini mungkin banget untuk ngomongin melanjutkan hubungan jadi serius atau enggak nih ya, kedepannya seperti apa. Karena memang ada sisi yang dia mengakui bahwa dia mungkin banyak hal ini nggak jujur sama kamu ya. Ini ada energi kebohongan bermuka dua. Jadi mungkin banget ya, suara lihat yang tadi di sini ada energi dari orang ketiga ya. Jadi sekarang dia sedang bingung, ada percabangan pikiran dan hati di sini, teman-teman ya. Ini jelas banyak hal yang sedang jadi pikirannya dia, bebannya dia. Selain memang ada mungkin orang ketiga, di sini juga pikiran dia pun masih bercabang kemana-mana. Artinya orang ini mungkin saja belum bisa fokus sepenuhnya sama kamu, teman-teman ya. Dan masih ada kesuksesan yang masih pingin dia raih. Jadi mungkin banget nih ya, secara finansial orang ini mungkin belum benar-benar meraih apa yang dia mau, teman-teman ya. Dia sendiri belum siap sama dirinya sendiri. Dia mungkin bahkan belum bisa bertanggung jawab secara penuh sama dirinya dia sendiri ya. Ini jelas nih soal keuangan, karena di sini bagaimana dia harus menjaga finansial dia dan bagaimana dia harus menjaga hatinya dia ya, teman-teman. Karena mungkin banget situasi dia belum stabil, oke? Masih ada hal-hal yang sedang dia banyak masalah, makanya memilih untuk diam. Teman-teman, dia itu merasa insecure, yang tadi saya udah bilang, karena banyak situasi dia belum siap, dan apalagi dia ada kesalahan sama kamu, itu membuat dia itu tidak yakin dalam melangkah maju, ya. Dalam arti dia itu lebih ke arah pesimis, ya. Banyak sekali pemikiran-pemikiran negatif yang ada, teman-teman. Tapi kenapa sih dia masih kangen atau masih rindu sama kamu saat tidak berkomunikasi? Karena ada energi twin flame di sini. Energi api kembar. Jadi meskipun kalian berjauhan, energi terkoneksi yang sangat kuat dari batin kalian yang terdalam itu sangat-sangat kuat. Ya, makanya jangan bangga kalau punya energi twin flame gitu ya, karena sebenarnya itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Energi twin flame tuh biasanya justru hubungannya itu lebih sulit, lebih banyak tantangan dari yang Sora tahu dari lapangan, Sora ketemu klien ya teman-teman. Jadi energi twin flame itu memang nggak gampang ya. Dan orang ini sedang berusaha menilik lebih dalam ke dalam dirinya sendiri, teman-teman ya, untuk mempertanyakan apa yang benar-benar dia mau ya. Makanya dia mengambil waktu untuk sendiri, dan di dalam kesendiriannya itulah dia berpikir apa saja yang sudah terjadi di antara kalian, apa saja yang pernah dia ucapkan sama kamu dan sebaliknya. Ini juga menyatakan bahwa ada kata-kata past and current situation, dan di masa lalu kalau Sora lihat ada beberapa yang punya past life ya, past life connections. Dia berharap bisa ada kebahagiaan teman-temannya ke depannya ya. Jadi dia sedang berusaha untuk menjadi seseorang yang benar-benar melihat ke dalam dan benar-benar berusaha untuk jadi bijak gitu ya. Karena sekarang ada sebuah energi kesadaran ya. Jadi ketika dia menyendiri,
ada energi pembelajaran ya. Karena di sini ada pengalaman yang menjadikan dia belajar ya, makanya selalu dibilang guru terbaik adalah pengalaman, teman-teman. Atau memang dia mendapatkan nasihat mungkin dari orang-orang di sekitar dia, dari sahabat, dari keluarga dan sebagainya ya. Atau bahkan ketika mungkin dia lagi scrolling di Instagram atau Facebook atau sosial media, ada postingan-postingan yang berisi pengajaran, berisi kebijaksanaan gitu ya. Itu membuat dia tuh menyadari, teman-teman ya, tentang perasaan dia. Kalau ternyata dia sangat kangen kamu ketika kalian itu terbatas, teman-teman ya. Sebenarnya dia itu banyak sekali ketakutan, tapi sekarang salah satu ketakutan dia adalah dia tidak berhasil sama kamu, tapi dia juga takut kehilangan kamu. Dia mencoba untuk denial atau lari dari perasaan dia sama kamu, cuman perasaan dia ke kamu sangat-sangat kuat ya. Karena ada dorongan batin untuk bisa berkomunikasi sama kamu, teman-teman ya. Kenapa dia sangat kangen sama kamu? Teman-teman, kamu mengajarkan dia tentang kebijaksanaan ya. Kamu juga kalau ngobrol sama kamu tuh banyak pengetahuannya, dia jadi banyak belajar. Kamu juga bantuin dia dalam banyak hal, mempersiapkan soal rencananya dia, langkah yang dia ambil ya. Kamu tuh menjadi inspirasi buat dia, dan yang pastinya ada energi ikatan yang kuat, ada bond di sini. Ada ikatan energi yang sangat kuat membuat relationship ini ya. Belum tentu positif, teman-teman. Bisa saja ada hal-hal yang toksik ya, namanya dia sudah hadirin orang yang lain, tapi ikatan itu masih kuat. Karena energi hubungan kalian membuat dia jadi banyak belajar, dan semakin hari ikatan itu bukan semakin pudar, malah semakin kuat. Ada beberapa dari kalian yang memang LDR ya, jadi meskipun jauh secara jarak, tapi secara batin itu sangat kuat. Energi itu seperti terkunci, dia sudah tidak bisa kemana-mana, teman-teman, energinya. Yang dia rasakan ya, yang dia rasakan, teman-teman. Kenapa dia merasa terkunci perasaannya, teman-teman, ke kamu? Aku menjauhi kamu ya, memang, tapi hanya untuk sekarang aja sebenarnya ya. Aku tuh sebenarnya pingin sama kamu, tapi aku takut. Makanya orang ini dalam tidak berkomunikasi, dalam diamnya dia kangen kamu, karena sebenarnya dia takut ya, scared sama fear, banyak ketakutan. Masih takut mungkin tidak bisa memberikan kamu kepastian, tidak bisa memberikan kamu kejelasan, mungkin gak bisa stabil, takut juga kamu tolak dia karena sudah menghilang begitu saja. Terus juga mungkin dia takut jadi masih gagal hubungannya ke depannya sama kamu. Tapi tidak bisa terpungkiri ada energi kerinduan karena terikat, dan dia merasa hati dan jiwanya dia itu selalu sayang kamu dan kangen kamu. Dan jauh di dalam lubuk terdalam, ternyata dia masih berharap hubungan kalian tuh bisa berhasil atau works ya, teman-teman ya. Walaupun sekarang saat ini dia menahan rindu karena dia lagi fokus dulu, teman-teman, sama dirinya dia gitu ya. Sebenarnya dia kangen, pengen komunikasi, cuman dia sadar dia saja belum bisa fokus sama dirinya dia, teman-teman. Aku tuh sayang sama kamu dari apa yang aku pikir aku sayang. Ternyata dia sayang kamu lebih dalam dari yang dia kira ya, atau dia duga, teman-teman. Aku kangen, tapi aku belum siap untuk keluar dan menghadapi kamu saat ini. Aku bahkan masih struggling menerima diri aku, apa yang aku mau, apa yang aku inginkan. Orang ini lagi rajin banget untuk mantauin sosial media kamu. Jadi mungkin banget nih, orang ini nih lagi stalking kamu loh, rajin banget ya. Jadi karena dia cuma bisa kangen kamu, tidak berani melangkah, akhirnya menjadi penggemar diam-diam dengan nontonin sosial media kamu. Situasi sekarang sangat rumit. Dia berharap gak serumit sekarang, karena ya keadaannya campur aduk ya. Dan aku masih bingung tentang segalanya. Jadi orang ini masih sedang berpikir banyak hal. Aku minta maaf kalau seolah-olah aku memberikan kamu satu harapan yang salah ya, teman-teman ya. Karena dia sadar, dia saja belum bisa bertanggung jawab sama dirinya, dia saja sudah nyakitin kamu. Dan ternyata dia tuh menahan diri sekarang pun karena dia tidak ingin melukai kamu. Ya, dia bahkan ingin melindungi kamu dari dia. Karena dia tahu dia belum bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik ya, teman-teman. Tuh,
Energi seseorang yang masih berpikir, masih belajar, teman-teman. Walaupun dia sudah tersadar ya sama koneksi kalian, tapi energi dia yang tidak stabil dan masih lost itu masih terus berlanjut, teman-teman. Ya. Dia cuma tahu bahwa dia masih punya energi keyakinan bahwa suatu saat nanti, leap of faith, ada satu keyakinan bahwa nanti satu saat nanti kalian bisa sama-sama. Ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, dia tahan rindu itu. Dia mencoba memfokuskan untuk dia selesain dulu dirinya dia, selesain dulu masalah-masalah yang ada, fokus dulu sama kerjaan gitu ya teman-teman ya. Dan di waktu yang tepat teman-teman, dia bersiap untuk minta maaf sama kamu. Di dalam lubuk terdalam dia merasa bersalah ya. Tapi masih banyak hal yang harus dia kelarin dan harus dia selesain. Makanya kedatangan dia untuk minta maaf, menyatakan perasaan dia pun masih tertunda. Jadi sebenarnya orang ini kangen, rindu gitu ya. Cuma masih banyak hal yang harus aku beresin ya. Dan dia merasa koneksi di antara kita ini, di antara kamu sama dia itu memang adalah koneksi semesta, teman-teman. Dan dia yakin kalau sudah ngomongin koneksi semesta, pada akhirnya semesta akan selalu membimbing dia juga kembali ke kamu, teman-teman ya. Dia sudah berserah tadi ya, teman-teman, ke semesta. Dia membiarkan semesta untuk menggiring langkahnya, sementara dia itu sedang memproses segala sesuatu di dalam hidupnya dia, teman-teman. Kalian ada koneksi dari past life ya, makanya koneksi twin flame-nya kuat. Orang ini tuh pinginnya bahagia ya, tapi dia sadar gitu ya, kalau dengan kondisi dia yang sekarang, keadaan dia yang sekarang, dia belum bisa bikin kamu bahagia. Dia aja masih nggak jelas, dia aja masih ngambang dengan situasi dan keadaannya dan sebagainya. Jadi Sora, akankah relationship ini punya kesempatan? Oke, sebentar ya. Aku akan pakai buku Yes No ya. Kita pikirkan apakah memang relationship ini akan masih punya kesempatan. Sora akan buka satu saja. Kalau udah jelas aku hanya akan buka satu ya teman-teman ya. Satu halaman untuk mempertanyakan apakah hubungan ini memang masih punya kesempatan. Tarik nafas, hembus nafas. Oke. Be assertive, diusahakan ya. Jadi kalau Sora lihat ya, orang ini punya satu energi pingin mengusahakan. Ayo mari kita buka di Mbah Google untuk semakin jelas energi pengertian asertifnya. Asertif adalah tegas, terus habis itu energi kepercayaan diri ya, energi yang jelas ya. Jadi kalau Sora lihat di sini clear ya. Jadi orang ini akan ada kemungkinan ke kamu ya teman-teman ya. Jadi masih mungkin banget relationship ini ada potensinya ya. Namun banyak hal yang harus dipertimbangkan, reconsider, dipikirkan ulang ya. Jadi makanya hubungan ini masih mungkin jalan, tapi memang tidak bisa secepat itu karena masih banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan, hal-hal yang harus dipersiapkan ya. Karena kalaupun dia ke sekarang, itu sepertinya bukan waktu yang tepat dan keadaan yang tepat. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, cobalah untuk berpositive thinking ya. Karena tidak ada yang bisa kamu paksakan di saat-saat ini ya teman-teman. Nggak ada yang bisa dipaksain. Kamu hanya perlu untuk acceptance. Kamu cuma bisa menerima dan menjalani situasi yang ada. Bukan berarti nyerah ya. Tapi lebih kepada pasrah dan ikhlas. Apapun yang semesta mau tunjukkan ataupun putuskan untuk hubungan ini, kamu akan menerima teman-teman ya. Kamu akan banyak mendapatkan nanti pertanda dari semesta, mungkin melalui mimpi, melalui firasat batin, melalui orang ada yang nyampein ke kamu mungkin lagi dengar di mana, lagi baca di mana, pokoknya banyak pertanda yang sifatnya pribadi untuk kamu yang mendapatkan petunjuk soal orang ini dan hubungan kalian ke depannya. Buat kalian yang masih sering bingung dan pusing ya, ambil waktu tenangkan diri kamu ya, karena sifatnya pribadi. Ini untuk setiap orang itu jawabannya beda-beda dan pertandanya beda-beda, dan pertanda yang sifatnya personal itu hanya bisa dimengerti oleh orangnya. Paham nggak maksud aku? Jadi pertanda untuk si A belum tentu diterima sama kamu gitu. Makanya kamu perlu punya hubungan yang baik dengan yang di atas ya. Apapun keyakinan kamu, banyaklah berdoa, banyaklah beribadah, bermeditasi supaya
vibrasi kamu lebih tinggi, energi kamu lebih tenang, kamu bisa terima pesan batinnya. Tapi kalau kamu selalu misu-misu, nggak tenang, terus selalu panik yang kayak nanya terus, jadi kak gimana? Aku pusing deh. Ingat ya, mulut adalah doa. Ya, kamu ucapkan terus-terusan seperti itu, kamu pikirkan terus-terusan seperti itu, itulah yang terjadi. Memang tidak gampang melakukannya, makanya itu disebut latihan batin. Oke, teman-teman ya. Dan untuk kamu yang ingin memanifestasikan hal positif, ingin menarik untuk lebih jauh energi positifnya, silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan. Saat ini stoknya kurang dari 8. Saat video ini dibuat, silahkan dibeli. Harganya 255.000 ya, di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu bisa ke Tokopedia 275.000. Lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan. Bebas mau via apa aja belinya. Dia menarik energi rezeki, manifestasi ya teman-teman, hal-hal positif, membooster aura kamu yang mungkin sering lesu, pucet, nggak ceria gitu ya, untuk lebih positif dan bersemangat pastinya teman-teman ya. Limited edition karena kalau ini habis aku tidak bisa PO kan untuk kamu kalau cuman 1 atau 2 buah. Harus banyak ambilnya karena aku ambil sama supplier besar. Kalau nggak harganya nggak bisa begitu. Oke, beli selagi masih ada. Nanti kalau udah nggak ada baru nyariin. Aduh, nangis deh teman-teman. Ya, silahkan. Oke, tidak ada COD, tidak ada pengiriman di luar Indonesia. Oke, semua di Indonesia aja. Kamu atur sendiri sama saudara atau sama teman kamu. Oke, terima kasih ya. Aku mau tahu siapa sih 8 orang beruntung itu. Jangan ditunda lagi teman-teman. Kamu ntar besok gak dapet ya. Baru deh, kak masih ada nggak gelangnya? Nah nanti udah kayak gitu, aduh kak maaf udah habis ya, gitu baru. Oke, zodiak yang terungkap ya teman-teman ya. Aries, Gemini, Leo, Libra, Scorpio, Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita lihat alfabet yang mungkin terbuka. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk tahu prediksi 2025-nya seperti apa, aku ada buka bacaan untuk tahunan ya, di guidance, dibimbing bulan demi bulan ya. Lalu ada juga pembacaan di paket YouTube juga bisa teman-teman, seperti di YouTube ini. Jadi kamu bakalan dibikinin video khususnya buat kamu yang sering kurang paham, sering kurang nangkep, atau sibuk banget kerjanya. Jadi susah janjian waktu sama tarot readernya. Jadi kamu bisa nonton sampai jelas, sampai puas. Kalau nggak jelas diulang lagi ya. WGAGT ZNUKD ACCWS 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan berikutnya. Dan jangan lupa untuk ditunggu belanja dan personal readingnya. Dan main ke channel kedua di Sora yang Tarot. Miss Hana Sora yang kedua ya. Bye-bye.